Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Lutfi, Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas persiapan UB terkait pangkat dan akar. Ya, baik. Silakan kalian simak video berikut. Semoga kalian mengerjakan UB-nya dapat dengan mudah. Ya, kita lihat nomor 1. Nomor 1, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sama, maka kalau perkalian pangkatnya tinggal dijumlah. Maka menjadi 3 pangkat 5 ditambah 2 ditambah min 4. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah 3 pangkat 5 tambah 2, 7. 7 dikurang 4 jadi 3. Nah, 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Gitu. Sekarang ke nomor 2. Kalau nomor 2 kita sederhanakan dulu yang sama nih. 3 dengan 3 sama ya. Oh, berarti pangkatnya bisa dijumlah sama seperti tadi ya. Berarti sama dengan ya 3 pangkat 3 ditambah minus 5 gitu ya. Ini enggak ada yang sama, kita tulis lagi 2 pangkat 4 per 16 dikali 3 pangkat min 3. Nah, kita selesaikan dulu yang ini. 3 ditambah min 5 berarti jadi 3 pangkat min 2 ya. 3 pangkat min 2. Tuh. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kalau kita cari, dia hasilnya adalah 16. Nah, sekarang udah ada yang sama dengan yang di bawahnya kan? 16 dikali 3 pangkat min 3. Nah, 16-nya bisa kita hilangkan. Maka hasilnya tinggal ya 3 pangkat min 2 dibagi 3 pangkat min 3. Nah, bentuk yang seperti ini ya itu akan jadi positif bila yang negatif di bawah dipindahkan ke atas. Dan negatif yang di atas dipindahkan ke bawah jadi positif ya. Maka hasilnya menjadi 3 pangkat 3, lihat min 3 ke atas jadi positif, dibagi 3 pangkat 2. Nah, kalau dibagi pangkatnya berarti dikurang, berarti 3 pangkat 3 dikurang 2 berarti 3 pangkat 1. Maka hasilnya adalah 3. Itu ya, mudah insya Allah. Kita lanjut ke nomor 3. Dengan simak yang nomor 3. Nomor 3, di sini ada 16 pangkat 3 per 4 ditambah 81 pangkat 1 per 4. Kalau ada bentuk seperti ini, pangkat pecahan, kalian lihat di bawahnya ini penyebutnya adalah 4. Berarti 16 itu diminta berapa pangkat 4 untuk 16. Begitu juga yang 81 nih, ya. Berarti dia diminta berapa pangkat 4, 81. Gitu ya, yang hasilnya 81. Yuk kita cari di sini ya. Nih, misalnya saya 16. 16 itu kalau dipecah menjadi 4 kali 4. Oh, ini baru sama nih angkanya udah, tapi baru pangkat 2 karena ada 2. Kita pecah lagi 2 kali 2, 2 kali 2. Nah, ini udah ada 4. Oh, berarti 2 pangkat 4 karena 2-nya ada 4. Berarti bisa kita isi di sini 2 pangkat 4, gitu kan? Nah, sekarang kalau 81. 81 sama juga, kalau ini bisa 9 kali 9. Oh, ini baru pangkat 2, dimintanya pangkat 4. Kita jabarkan lagi, ini kali 3, ini juga dikali 3. Gitu ya. 1, 2, 3, 4. Oh, 3-nya udah ada 4, berarti 3 pangkat 4. Berarti di sini jawabannya adalah 3. Nah, sekarang kita selesaikan. 16-nya kita udah rubah menjadi 2 pangkat 4. Nah, dipangkatkan lagi 3 per 4. 3 per 4. Nah, maka 4-nya bisa dicoret. Ditambah 81 dirubah menjadi 3 pangkat 4, pangkat lagi 1 per 4. 4-nya juga kita coret. Hasilnya tinggal 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 1. Nah, ini harus kita cari masing-masing. 2 pangkat 3 itu 8, ditambah 3 pangkat 1 adalah 3. Maka hasilnya adalah 11. Gitu. Oke? Ya. Sekarang kita ke nomor 4. Nah, sekarang sama caranya kayak tadi. 32 ini kita rubah dulu nih. Ya, dia pangkat 5. Maka
Kalau kita cari 32, berarti kalau dibagi 2 itu 16, dibagi 2 lagi 8, dibagi 2 lagi 4, dibagi 2 lagi 2. 1, 2, 3, 4, 5. Udah betul kan dia pangkat 5. Berarti 32 itu kita rubah menjadi 2 pangkat 5. Gitu ya. 16, ini 4 sama kayak tadi ya. Berarti 16 itu adalah 2 pangkat 4. Maka hasilnya menjadi ya 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 3/5, 5-nya kita coret kayak tadi, ditambah 16 dirubah menjadi 2 pangkat 4, dipangkatkan lagi, ada minusnya di sini ya, minus 1/4 gitu ya. Nah, maka 4-nya bisa kita coret. Nah, yang ini menjadi 2 pangkat 3. Oh, ini bukan ditambah ya, dikali, maaf. Harus diganti bentar. Ya. Mana penghapusnya? Nah, ini dia. Ini dikali. Nah, dikali ya 2 pangkat min 1. Ya, 2 pangkat min 1. Ini kalau bilangan pokoknya udah sama, pangkatnya tinggal dijumlah kalau dikali ya. Berarti menjadi 2 pangkat 3 ditambah min 1. Maka hasilnya menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Gitu. Oke? Udah dipahamin ya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 5. Nah ini dia. Nomor 5, akar 3 ditambah akar 48. Ini nggak bisa langsung dijumlahkan. Karena yang satu akarnya berbeda, yang satu lagi juga akarnya berbeda, tandanya tambah, nggak boleh dijumlahkan. Tapi kalau dia kali, boleh dikalikan. Ya, baik. Berarti kita harus rubah dulu 48-nya. Nah, cara menyederhanakan akar 48, kita rubah. Ini bisa kita bagi 2. Dibagi 2 adalah 24. Kita bagi 2 lagi, 12. Kita bagi 2 lagi, 6. Kita bagi 2 lagi, 3. Oh, berarti akar 48 itu sama aja 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, ini kalau ada pasangannya 2 dengan 2, ya itu bisa keluar. Karena 2 kali 2 kan 4. Akarnya 4 kan 2, jadi boleh keluar. Ada pasangannya lagi, boleh keluar. 3 nggak punya pasangan, berarti tetap di dalam akar. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya 4 akar 3. Oh, berarti akar 48 itu adalah 4 akar 3. Maka kita bisa selesaikan di sini. Akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, lihat di sini akarnya udah sama. Berarti boleh dijumlahkan. Tapi kita harus tahu nih, di depannya di sini kan nggak ada angka nih. Ternyata di sini ada angka 1. Jadi 1 akar 3. Nah, maka boleh dijumlahin nih 4 dengan 1. Karena udah sama-sama akarnya. Kalau penjumlahan itu ibaratnya seperti variabel di aljabar gitu ya. Maka 1 tambah 4 sama dengan jawabannya 5 akar 3. Gitu. Oke. Selanjutnya yang nomor 6. Nomor 6 ini juga sama ya. Kalau pembagian perkalian itu akarnya boleh dikalikan, boleh dibagi gitu ya. Kalau bisa akarnya boleh dikalikan, boleh dibagi. Saya mau lihat di sini atas dengan bawah. Oh, di sini ada akar 2. Saya coret aja akar 2 dengan akar 2 gitu kan. 2 kali 2 4. Oh, berarti boleh dong 2 dengan 2 kita coret dengan 4. Karena 4 sama 2 kali 2 kan sama gitu ya. Berarti sisanya tinggal 3 akar 6 dibagi akar 3. Nah, kita tinggal selesaikan. Berarti akar 6 bisa nih dibagi akar 3. Jadi jawabannya akar 2 gitu kan. Maka tinggal disambung dengan 3 jadi 3 akar 2. Gitu ya. Udah ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, ini ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Nah, kalau bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Nah, kita mulai yang depan dulu ya. 2 pangkat 3 dipangkatkan min 2 berarti 2 dikali 3 kali min 2. Ya, 2 pangkat 3 dikali min 2. Dikali, yang ini juga sama. 2
2, oh bentar. 2 pangkat min 4 dikali min 2. Nah, 3 dikali min 2 itu sama dengan 2 pangkat min 6 ya dikali 2 pangkat min kali min jadi plus 4 dikali 2 8, berarti 2 pangkat 8. Nah, bilangan pokoknya udah sama, berarti tinggal dijumlahin. 2 pangkat min 6 ditambah 8. Hasilnya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu ya. Yang ini juga sama ya. Nah, cuma ini bentuknya digabungkan. Kita mulai dari 3 dulu. 3 pangkat 4 dikali setengah. Nih, lihat. Kalau 4 dikali setengah artinya 4 dikali setengah. 4 itu ada di atas. Berarti 4 bisa dibagi 2 sama dengan 2. Oh, berarti 4 dikali setengah sama dengan 2. Berarti menjadi, ya, kita tulis di bawahnya. Jadi, oh kita nggak usah pakai kurung lagi karena udah dikalikan. Jadi 3 pangkat 4 dikali setengah jadi 2, gitu ya. Dikali 6, nah 2 pangkat 6 nih, 6-nya dikali setengah, jadi 2 pangkat 3, ya. Kemudian min 4 dikali setengah, jadi pangkatnya, oh ini 3-nya belum, maaf. 2 pangkat 3, dikali min 4 dikali setengah, jadi 2 pangkat min 2. Tuh. Ya. Nah, yang sama bentuk bilangan pokoknya yang ini, berarti kita selesaikan dulu yang ini. Ya, ini kita tulis dulu. 3 pangkat 2 dikali, nah ini 3 ditambah minus 2. Ya, berarti 2 pangkat 3 ditambah minus 2. Tuh, berarti jawabannya 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1. Gitu ya, 2 pangkat 1. Berarti jawabannya adalah 9 ditambah 2 sama dengan 11. Gitu ya. Oke, cukup dimengerti ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah ya. Baik. Selanjutnya kita ke nomor berikutnya, yaitu nomor 9 dan 10 ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, itu kita menggunakan capit ya. Nah, seperti yang waktu itu diketahui ya, ini kalau cara yang seperti ini nih langkahnya ada 4. Berarti yang pertama 3 dikali 3 dulu, ya ini yang pertama. Kemudian 3 dikali 2 akar 3, ini yang kedua. Kemudian 2 akar 3 dikali 3, yang ketiga. 2 akar 3 dikali 2 akar 3, yang keempat. Yuk, kita mulai ya. Di sini. Langkah yang pertama tadi 3 dikali 3. 3 dikali 3 hasilnya berarti 9. Langkah yang kedua 3 dikali 2 akar 3. 3 kali 2 6, berarti jawabannya 6 akar 3. Langkah yang ketiga 2 akar 3 dikali 3. 2 akar 3 dikali 3, sama juga 2 kali 3 6, berarti 6 akar 3. Yang terakhir langkah yang keempat berarti 2 akar 3 dikali 2 akar 3. Nah, caranya kita lihat. 2 kali 2 4 ya. Akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3. Oh, berarti jawabannya adalah 12. Nah, tinggal kita sambung. Ya, berarti jawabannya adalah 9 ditambah 6 akar 3 ditambah 6 akar 3 ditambah 12. Nah, 9 dengan 12 bisa dijumlahin ya. Nah, 9 ditambah 12 sama dengan 21. Nah, ini karena sama-sama akar 3 maka 6-nya boleh dijumlahin. Jadi ditambah 12 akar 3. Nah, ini dia jawabannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 10. Ini agak berbeda. Karena tandanya yang 1 plus, yang 1 min. Kalau yang 1 plus, yang 1 min, maka cara mengalikannya nggak sampai 4. Dia cuma 2 saja. Depan dikali depan, ya. Ini langkah pertama. Yang kedua, belakang dikali belakang. Ini langkah yang kedua. Kita mulai ya. Langkah yang pertama, 2 akar 2 dikali 2 akar 2. Kayak tadi lagi, 2 dikali 2, 4. Ya, akar 2 dikali akar 2, 2.
Berarti jawabannya 8. Karena yang ke belakang 5 akar 3 ya dikali minus 5 akar 3. Ada minusnya ya. Sekarang kita cari 5 dikali min 5 jadi minus 25. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan ya. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Berarti dikali 3 gitu ya. Nah, ini sama dengan min 25 dikali 3 sama dengan minus 75. Gitu ya. Minus 75. Maka bisa kita gabungkan jawabannya 8 dikurang 75. Nah, jadi jawabannya jawabannya berarti akan jadi minus gitu ya. Karena kan 8 dikurang 75 gitu ya. Yang lebih besar adalah yang 75 ya. Nah, 8 dikurang 75 hasilnya adalah minus 67 gitu ya. Nah, ini jawabannya yang terakhir. Baik, anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Kalau belum bisa, diulang-ulang lagi videonya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal dan sukses selalu untuk kalian. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.